Salam sahabat, hari ini Minggu ke-13 sesudah Pentakosta, Minggu 7 September 2025. Kita belajar dari kitab Injil Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Lukas pasal 14 ayat 12 sampai 14. Demikianlah firman Tuhan. Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang Dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya. Karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasnya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu. Sebab engkau akan mendapat balasnya pada hari kebangkitan orang-orang benar. Tema kita, tulus. Bagaimana rasanya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, lalu ternyata dia ada pamrih atas kebaikannya? Rasanya tentu kecewa. Bisa jadi kalau kebaikan itu berupa makanan, rasa makanan itu menjadi tidak enak, sulit ditelan. Sudah senang mendapatkan makanan enak, kok ternyata ada maksud lain dari pemberian makanan itu. Yesus mengajak supaya orang tidak mengadakan pesta, lalu mengundang orang-orang yang bisa balik mengundang pada lain kesempatan. Malah secara ekstrem, Yesus mengajarkan supaya mengundang orang-orang miskin, cacat, lumpuh dan buta. Apakah itu berarti Yesus anti dengan perjamuan bersama orang-orang yang dikenal? Tentu bukan demikian. Karena nyatanya, Yesus juga menghadiri perjamuan bersama orang-orang yang dikenalnya. Namun hal itu mengajarkan supaya orang berbuat dengan tulus tanpa mengharapkan balasan. Suatu kebaikan tidak seharusnya diharapkan balasan. Balasannya anugerah Tuhan sendiri. Ajaran untuk menjadi tulus tentu masih berlaku hingga saat ini. Kebaikan seharusnya murni, tanpa diembel-embeli harapan mendapatkan balasan dari siapapun. Sebuah pemberian menjadi lebih berarti ketika disampaikan dengan tulus. Bersikap tulus juga akan menolong orang untuk hidup dengan ringan. Ketika seseorang berbuat baik dengan tulus, dia tidak akan terbeban oleh harapan untuk mendapatkan balasan yang sepadan. Jadi, ya, orang tidak akan repot mempertimbangkan untung rugi dan tidak pula kecewa ketika ternyata tidak mendapat balasan. Di tengah dunia yang penuh dengan tindakan berdasarkan pamrih, motivasi tidak murni dalam berelasi, dan syarat dengan kepentingan, ada ungkapan bahwa tak ada kawan, tak ada lawan, yang ada hanya kepentingan. Itu artinya, semua yang dilakukan harus mendapatkan imbal balik yang sepadan. Mengikut Yesus berarti meneladan ketulusannya, karena dia lebih dahulu melakukannya. Dia hadir di dunia, menebus dosa manusia dengan ketulusan, tanpa meminta balasan dari kita. Semua diberikan semata-mata karena kasih-Nya. Mari kita berdoa. Ya Bapa di surga, karena kasih-Mu yang tulus, merelakan anak-Mu yang tunggal untuk menebus dosa kami. Kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh keyakinan bahwa Engkau sendiri yang akan menuntun langkah kami, menjaga kami selama kami ada di dunia ini. Berkati kami untuk setiap pekerjaan yang sudah Tuhan percayakan kepada kami, dan tolonglah kami mampu menyelesaikan tugas-tugas kami dengan baik. Ajar kami untuk meneladan kasih Kristus yang rela berkorban demi manusia. Kami serahkan hari ini, ampunilah dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.